Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal bedanya antara Suzuki Next 2 ini dengan NMAX ya. Jadi biasanya penulis kan bawa NMAX, ini bawa Next 2 lagi, itu butuh penyesuaian ya, nggak bisa langsung. Ada yang lebih enak, ada yang lebih nggak enak. Yang jelas terasa itu handling. Wah, handling itu berubah total lah istilahnya ya. Jadi handling ya baru nggak 180 derajat, tapi banyak berubah. Beda banget caranya bawa motor ini dengan bawa motor NMAX. Ada beberapa beda utama ya. Yang pertama, reaksi motor terhadap perubahan arah setang. Yang kedua adalah ya reaksi waktu beloknya beda juga. Ini ya tentu dipengaruhi banyak hal. Jadi untuk reaksi reaksi motor terhadap setang dibelokkan itu hubungannya dengan kemiringan setangnya dan offset. Jadi offset apa jenenge, selisih antara as roda dengan poros perputaran setang. Offset motor itu nggak mungkin nol, pasti ada agak maju ke depan. Nah, agak maju ke depan ini akan menentukan reaksi reaksi motor terhadap perubahan arah setang. Jadi kalau motor ini ya penulis belokkan ke kanan gitu ya, emang motor masih kebanting ke kiri, tapi nggak banyak efeknya. Nggak seperti kalau bawa NMAX di kecepatan segini, setang putar ke kanan langsung udah roboh ke kiri. Nah, kalau ini masih cenderung rata ya, emang langsung langsung setang berusaha ke kiri lagi, tapi motor itu nggak miring ke kiri banget. Kok nanggung terus. Jadi reaksi motor terhadap setang itu beda. Walau memang nggak se ekstrim punya Honda. Kalau Honda dibelokkan ke kanan, setang langsung ngiri. Tapi ya tentu ya, ini kalau kita ngomong teknik counter steering. Sementara itu orang jarang kan menerapkan. Ngapain nggak ada apa-apa kok moro-moro setang dibelokkan ke kanan atau ke kiri ya. Kalau mau belok tok kan. Nah, kalau sudah perlakuannya kayak gitu, motor yang paling nurut diajak belok itu ya Suzuki ya. Ini kok gak lurus ya setang. Ini termasuklah Suzuki Next 2 ini. Belok kalau andalannya miringkan badan dulu, Suzuki Next 2 ini yang paling cocok lah ya. Kalau NMAX nggak begitu. Apalagi Honda ya. Honda itu kalau pertama penulis pakai Honda Beat ya, kaget loh kok susah banget belok ya. Baru setelah pakai teknik counter steering ya, teknik memutar setang ke arah berlawanan secara mendadak ya, ke arah berlawanan belokan mendadak, terus baru belok. Nah, baru itu terasa, oh memang berarti kalau naik motor Honda lebih cocok pakai counter steering. Tentu ya beda Honda, beda levelnya, beda-beda, antara ada yang ekstrim, ada yang enggak. Kalau yang Suzuki ya lincah lah ya,
lincahnya tentu beda antara sudut kemiringan ya. Lincah pengaruh dari offset itu beda dari kalau sudut kemiringan. Jadi kalau sudut kemiringan itu biasanya hubungannya dengan apa? Di kecepatan berapapun setang itu nggak reaksi. Jadi ya kita yang harus hati-hati, kayak penulis ngalami itu di motor BP Honda ya. Ngeri naik motor BP Honda itu, stangnya responsif banget. Motor yang paling stabil, paling solid itu ya biasanya motor lagi, karena offsetnya biasanya cukup besar. Kalau dari sudut kemiringan ya nggak ada ya motor sekarang yang sudut kemiringannya rendah. Pasti sudah memperhitungkan kecepatan jalan raya di Indonesia. Walau ya harus disebut ini motor Next ini 2 ini termasuk motor lincah ya, untuk belok-belok enak. Terus yang selain itu ada perbedaan handling yang terjadi karena wah, motor apa ya? Media, motor listriknya keren. Perbedaan terjadi karena offset ban, bukan offset, apa sih istilahnya? Wheelbase, jarak antara ban depan dan belakang. Jadi jarak ban depan dan belakang jelas yang Next 2 ini lebih kecil. Radius putarnya ya tentu jadi lebih kecil daripada NMAX. Ya lincah, belok-beloknya lincah, mau kemanapun juga. Mau belok-belok cepat. Tapi ya sepertinya itu juga membuat motor jadi kurang stabil ya secara keseluruhan ya. Motor NX 2 ini kalau jalan kita jadi harus berusaha untuk membuat motor lurus. Beda kalau NMAX. NMAX itu kalau pelan ya nggak nyantai ya, nggak terlalu lincah-lincah banget motornya. Kalau kecepatan tinggi stabil, nggak niat belok-belok sendiri. Itu bedanya. Kalau sudah begitu tuh soal selera, tapi ya ada yang memang suka yang lincah, ada yang suka yang stabil, tergantung selera. Bedanya juga ya nggak terlalu ekstrim banget gitu ya, soalnya ya silahkan lihat sendiri lah. Kalau penulis naik NMAX itu belok-belok ya saya naik sama wat kecepatan berapapun lah ya, karena ya sudah sudah terbiasa. Memang kita kalau ganti motor kita ya harus harus paham karakteristik motornya apa, karena ya beda konstruksi, beda efeknya. Dari wheelbase yang pendek ini juga membawa pengaruh ke efek motor ketika direm. Jadi motor ketika direm ya motornya lebih ekstrim merunduk atau mendongaknya. Beda dengan NMAX yang bodinya lebih panjang, yang jarak antara roda depan dan belakang itu lebih panjang. Beda. Ngeremnya lebih nungging, jadi harus lebih mundur ya. Kalau di NMAX mau ngerem gimana pun nyantai. Kalau di Next 2 ngeremnya makin ekstrim ya harus makin
makin mundur badannya, gak ngono menjelungup nang ngarep. Emang sekuat itu toh kekuatan remnya. Lah iya, wong motor lebih ringan kok. Motor jauh lebih ringan. Berapa ya ini? Mungkin 90 kg dibandingkan NMAX yang 128. Berarti 30 kilo itu banyak perbedaannya. Padahal remnya ya nggak begitu beda jauh ya. Ya mungkin secara desain ada bedanya, tapi kalau menurut penulis nggak ada beda jauh. Ya untungnya nggak sampai terlalu overpakem lah ya. Mungkin sudah didesain gitu biar pas. Selain dari sisi rem apa maneh, bodi yang lebih ringan, anehnya bodi lebih ringan membuat motor ini justru lebih nyaman. Aneh ya, kalau di mobil makin berat itu makin antep, makin tenang di jalan. Nah kalau motor aneh ya, motor-motor kayak yang PCX, kayak NMAX itu sering dikeluhkan sakit pinggang. Tapi kalau yang naik motor-motor kecil gini jarang ya ada yang komplain naik sakit pinggang. Bukan karena joknya Nex 2 ini emang termasuk yang empuk. Tapi ya bukan itu yang bikin Nex 2 nyaman. Yang bikin Nex 2 nyaman itu apa ya? Karena pernya depan itu emang termasuk empuk. Per yang belakang ya sebenarnya empuk juga, cuma apa ya? Kurang awet. Oh iya, penulis lupa, ini motor Suzuki Nex 2 ini suspensi belakangnya udah ganti ya. Ganti dengan yang DBS juga, DBS ada tabungnya. Nanti penulis tunjukkan lah. Jadi ganti yang mirip Collins bentuknya, DBS yang mirip Collins. Setelan yang ada cuma ada setelan preloadnya aja. Terlalu empuk aslinya, jadi ketika dipakai pakai sedikit setelan preload, mungkin sekitar 2 cm gitu ya, kalau nggak salah. Tapi sejak penulis kenal dumper atau ganjal per atau spring buffer, penulis pilih pakai spring buffer. Kalau pakai spring buffer, wah bisa pas. Jadi sekarang ini enak banget dinaikinya. Sendirian ini padahal enak, empuk. Beda jauh ya sama itu depan Vario terus kelihatan keras. Suspensi di depannya juga sudah pas dari pabriknya. Empuk tapi nggak pernah mentok ya. Nggak pernah ada kejadian mentok jeduk gitu ya. Walau boncengan per 3. Kalau di NMAX kalau boncengan per 3 sambil ngerem gitu sampai bunyi jeduk kadang. Suspensi depan NMAX itu empuk loh ya. Jangan dipikir keras, karena kalau dipakai boncengan per 3 menjeduk depan itu. Atau mungkin karena jarak main kurang panjang, entah lagi kalau gitu. Yang belakang kerasnya minta ampun. Ini yang belakang aslinya cukupan lah ya. Agak keras dikit dari NMAX, dari Suzuki Spin, dari Honda Beat. Kalau NMAX ya NMAX keras banget. Ini spare bawaannya termasuk keras ya. Gantinya DBS empuk. Setelah pakai ganjal per ngepas, wah enak. Gini ini wis stabil banget ya motor.
umurnya suspensinya Next 2 ini ya termasuk nggak panjang juga, nggak kalah ringkihnya dengan yang bawaannya NMAX. Jadi bawaan NMAX itu kan penulis ngerasa kalau baru nggak pernah bawa di jalan beton sih, dipakai umur 200-an gitu ya, penulis sudah bawa ke jalan beton, dan efeknya adalah waduh, parah ya, parah di jarak 200 km itu. Wis ketika dipakai boncengan wis mentul. Kalau di Next 2 ini penulis tahunya ya di 100 kilo sudah nggak enak, 200 makin nggak enak, di berapa, di berapa kilo itu ya, di 1000 kilo lah anggap aja, itu wis mentul-mentulnya nggak terkendali, mentul yang belakang. Makanya ganti suspensi yang apa namanya, DBS itu tadi. Secara keseluruhan ya, walau sama-sama pakai DBS, penulis merasa yang Next 2 ini lebih empuk daripada NMAX. Entah mengapa ya. Mungkin karena desain engine mountingnya mungkin ya. Jadi kalau motor ini nggak bisa begitu dirasakan sentakan engine mountingnya. Entah apa ada pertimbangan desain apa ya, sehingga bikin nggak kerasa. Beda dari NMAX ya. NMAX itu wah yes, kalau nggak diganjel lewat jalan kayak gitu aja tadi, yang ya kelihatan di sini rata ya, itu kayak wis goncangannya amit-amit. Jadi ya untuk kenyamanan penulis lebih pilih Next 2 ini. Untuk getaran itu tergantung oli. Jadi kalau olinya bagus ya getarannya minim, olinya jelek getarannya besar. Dan motor ini termasuk sedang minim ini, getaran ada kerasa ini, tapi nggak banyak, mungkin lebih kecil dari NMAX, tapi model getarannya agak beda juga dari NMAX. Ini getarannya tergantung RPM mesin juga sih, tapi getarannya lebih, frekuensinya lebih tinggi ya daripada NMAX. Kalau NMAX getarannya agak rendah ya, agak rendah sehingga sampai mempengaruhi stang depan. Kalau ini nggak mempengaruhi stang depan karena getarannya kecil, bukan kecil, frekuensinya tinggi. Kalau frekuensi tinggi itu yang bikin tangan kemeng. Kalau frekuensi rendah nggak bikin tangan kemeng, tapi ya bikin bodi-bodi longgar semua. Nah, apalagi jadi soal getaran sih ya tergantung oli ya. Ini olinya oli Mesran SI40 sama campuran BIM oli ya. Kalau soal tenaga ya jangan samakan lah ya. Ini motor berapa cc, tapi motor ini termasuk irit ya. Next 2 ini motor paling irit yang penulis punyai. Lebih irit dari kondisi motor Honda baru ya, motor Honda Beat baru itu sekitar 145 kalau penulis yang pakai. Ini kalau Next 2 ini sekitar 160 kalau penulis yang pakai. Nah, kalau eco riding makin irit lagi pastinya.
Terus apa lagi, ergonomi macam-macam. Yang penulis benci itu di motor ini adalah ketika belok ya, tanda lampu beloknya terlalu rendah, jadi kalau lupa matikan lampu belok nggak kelihatan. Kalau di NMAX kelihatan karena indikator lampu beloknya ditunjukkan di bagian atas. Ini taruh bawah kadang nggak kelihatan, jadi kadang penulis lupa lampu beloknya masih nyala. Dan posisinya juga ini jelas bukan Suzuki Ismo ya, karena ini agak terlalu ke atas nih. Padahal biasanya kalau motor Suzuki, kacanya speedometer itu pasti menghadap ridernya. Ini menghadap terlalu ke atas. Ini berarti secara desain agak mencong ke atas. Nah, ini ditandai juga dari tombol klakson yang ketinggian, tombol belok yang ketinggian. Ini jelas desainnya keburu-buru ya. Terus kalau meteran bensin ya penulis sukanya yang memang analog gini. Yang penulis yang penulis ngerasa kurang jam, soalnya biasanya lihat jam di NMAX, sekarang nggak bisa lihat jam, rotok gak pas gitu ya. Kangen lah ya. Ya dulu penulis sempat mengolok-olok Honda Beat kok dikai jam lapong ya, ternyata ya ada gunanya juga kalau sudah kebiasaan pakai. Kalau sudah kebiasaan nggak pakai ya nggak merasa kehilangan ya. Terus apa lagi, spionnya bagus ya, modelnya bisa lihat luas ya, enak spion kayak gini nih, bisa lihat belakangnya bebas, nggak kayak punya NMAX atau kekecilan. Apa mana ruang kaki, kalau ruang kaki ya untuk penulis masih cukup lah, depan belakang ukuran tinggi 164. Cuma joknya saya nggak enak karena ya joknya dipaksa duduk maju ke depan. Mungkin kalau modifikasi ini penulis mau ratakan dengan bagian depannya, yang belakang dibuat rata ke depan, jadi duduknya bisa lebih tinggi, toh ini kaki bisa gampang nyampe, nggak perlu jinjit. Penulis lupa nambahkan satu hal yang penulis amati itu ya dari motor-motor penulis ini. Next 2 ini yang paling senyap. Paling senyap bukan karena mesinnya paling senyap ya, karena Honda Beat itu juga senyap mesinnya. Senyap banget suaranya Honda Beat itu. Jadi apa jenenge? Kalau Next 2 ini CVT-nya betul-betul senyap. CVT senyap, mesin senyap. Suara knalpot juga ya termasuk paling senyap, lebih senyap dari punya Honda. Lebih senyap dari punya NMAX. Mungkin karena tenaganya kecil, mungkin karena lubangnya dikecilkan banget ya. Ini lubang knalpotnya Next 2 ini kan kecil. Sementara itu yang Honda Beat suara knalpotnya agak keras. Nah, suara CVT-nya yang paling mengganggu. Nggak cuma penulis ya, kalau cuma penulis tok yang ngomong gitu ya nggak bisa dijadikan generalisasi gitu. Tapi banyak yang pemilik Honda Matic Honda lain yang ngomong begitu sudah pakai campurannya bimoli jadi mengeluh, ini suara CVT-nya keras sekarang. Kalau sebelumnya suara mesinnya yang kasar, sekarang mesin sudah halus tapi CVT masih berisi. Kalau di motor penulis nggak kelotak-kelotak tapi sing 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 gitu ya. Jadi suara berdesingnya putaran CVT yang bikin ngiris ya. Seperti suara besi gesekan dengan besi sing 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 sing, gak enak didengar. Tapi ya itu cirinya Honda Beat. Kalau yang ini umur 22.000 km nggak ada sing-singnya.
suara mesin kalah dengan Honda Beat ya yang di 50. Ini sudah sama-sama pakai Mesran SAE40, sama-sama pakai Bimoli. Kalau Honda Beat suaranya halus, ses gitu ya. Walau memang kalau sebelumnya, sebelum pakai campuran Bimoli, nyiksa banget ke telinga. Soalnya suaranya apa jenenge, per gitu ya. Kayak suarane apa orang ngomong style clap ya, suara clap atau apalah, pokoknya mengganggu banget. Dan itu terjadi di RPM rendah. Jadi kalau jalan-jalan jalan pelan gitu ya, menyiksa banget ke telinga, nggak enak didengar soalnya. Kalau ini nggak ada suara seperti itu, tapi adanya suara drung gitu ya. Ya maaf kalau nggak kedengaran. Mungkin dengar suara ini, ya suaranya macam kayak gitulah. Hampir sama kayak ngeroknya NMAX, cuma levelnya jauh lebih kecil. Jadi ya karena kombinasi itu jadinya Nex 2 ini jadi motor paling senyap sekarang di motor-motor penulis. Kalau NMAX ya itu mau sesenyap-senyapnya, sepaling senyapnya, ono suaranya rock gitu ya, keras ya. Ada yang sampai benci juga, tapi ya kalau penurut penulis masih suka karena suaranya masih berubah-ubah lah ya, nggak konstan. Suara yang apa menurut penulis menjengkelkan itu kalau suaranya konstan. Kalau suara rak itu tergantung sama olinya, tergantung sama bensinnya, tergantung sama kondisi mesinnya. Jadi suaranya selalu bervariasi. Nah, apalagi suara, ya wis lah, udah lah wis. Kalau soal tenaga jangan diomong lah, NMAX mesti yang nomor 1. Habis itu Honda Beat, habis itu Nex 2. Cuma Nex 2 ini dibanding Honda Beat itu ada keunggulan di sisi beltnya ya. Beltnya lebih stabil gitu. Kalau Honda Beat habis dipakai kencang itu jadi tret gitu. Jadi kecepatan 40 itu ada kayak karet-karet kendo gitu ya. Kalau ini nggak ada, mulus terus dari bawah sampai atas. Ya wes lah, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.